Bayangkan jika rumahmu adalah neraka, dan sekolahmu adalah tempat penyiksaan. Inilah kisah tragis Sena, gadis yang dibuang keluarganya sendiri hingga napas terakhirnya. Ada cerita yang membuat kita tersenyum, ada juga yang meninggalkan luka. Di Bal Stories, setiap alur cerita novel kami rangkai kembali, agar kamu bisa merasakan emosi di setiap halamannya. Kenalin, ini Sena, gadis 17 tahun yang hidupnya jauh dari kata indah. Nama panggilannya Senandung Rembulan, tapi nasibnya nggak seindah namanya. Di rumah, Sena dianggap gak ada. Ayahnya cuma sayang sama si sulung bara, sedangkan ibunya memuja si bungsu Bella. Sena, dia cuma anak tengah yang terlupakan di keluarga Giovanni yang kaya raya. Mereka bertiga sekolah di tempat yang sama, sekolah elit milik penguasa kota Limerick. Tapi, jangan harap ada yang tahu kalau mereka bersaudara. Bara dan Bella sengaja menyembunyikan status Sena, biar reputasi mereka sebagai murid populer nggak hancur. Penyiksaan Sena dimulai saat si Ratu Bully, Nadine Alexandra muncul. Sebagai anak kepala sekolah, Nadine ngerasa punya kuasa buat nginjek siapa aja, termasuk Sena yang dia anggap gak punya pelindung. Nadine benar-benar kejam. Dia maksa Sena merangkak kayak anjing menuju kantin. Sena yang mau ngelawan pun gak berdaya saat Nadine ngancam bakal ngeluarin dia dari sekolah. Bukannya nolongin, murid-murid lain malah ngetawain dan ngelecehin Sena. Mereka semua nganggep penderitaan Sena itu hiburan gratis. Bara dan Bella pun datang. Bukannya bantuin adik sendiri, mereka malah ikut-ikutan. Bara cuma ngelihat Sena dengan tatapan jijik, seolah Sena itu kotoran di sepatunya. Si Bella yang sok polos malah nanya, apa dia boleh ngasih makan anjing baru itu? Gila banget kan? Mereka benar-benar gak nganggep Sena sebagai manusia. Kesabaran Sena habis. Persetan sama semuanya. Dia berdiri dan langsung dijambak rambut Bella dengan keras. Dia teriak kalau mereka semua gak punya hati. Di depan semua orang, Sena ngebongkar rahasia besar mereka. Dia teriak kalau dia juga anak keluarga Giovanni, darah daging yang sama dengan Bara dan Bella. Semua orang pun langsung shock dengarnya. Marah karena rahasianya terbongkar, Bara nyeret Sena ke gudang sekolah. Di sana, si kakak yang harusnya ngelindungin, malah berubah jadi monster. Bara gak segan-segan pakai tongkat bisbol buat mukulin adiknya sendiri. Dia bilang, dia gak sudi punya adik kayak Sena. Sena cuma bisa nangis dan mohon ampun sambil ngelindungin kepalanya. Gak lama, Nadine dan teman-temannya datang buat nikmatin pemandangan itu. Bagi mereka, Sena itu cuma mainan yang bisa dirusak kapan aja. Kekejaman belum berakhir. Bella datang bawa plastik berisi air comberan hitam yang bau banget. Dengan wajah ceria yang menjijikan, dia siap ngelakuin hal yang lebih gila. Tanpa perasaan, Bella maksa Sena minum air comberan itu. Sena tersedak dan muntah, ngerasa hancur secara fisik dan mental. Di saat itu, dia ngerasa dunianya benar-benar udah kiamat. Setelah ditinggal sendirian dalam keadaan hancur, Sena berjalan tertatih menuju atap sekolah. Dia udah gak punya tujuan lagi. Rasa sakitnya udah di luar batas kemampuan dia buat bertahan. Sambil dengerin bisikan di kepalanya yang nyuruh dia buat lompat, Sena berdiri di tepi gedung. Dia mandang ke bawah, ngerasa kalau kematian mungkin adalah satu-satunya jalan keluar yang indah. Tapi pas Sena lagi ragu, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat dari belakang. Sosok misterius ini tersenyum puas, seolah dia emang udah nunggu momen ini buat ngakhirin hidup Sena. Tanpa aba-aba, sosok itu nendang Sena sampai jatuh. Sena terjun bebas, ngerasain angin kencang sebelum akhirnya semuanya jadi gelap. Berak! Tubuh Sena tergeletak di lapangan sekolah. Di akhir hidupnya, gak ada satupun yang meluk dia. Sena meninggal dalam kesendirian yang amat tragis. Jadi, menurut kalian, siapa sosok yang tega nendang Sena tadi? Tulis di kolom komentar ya. Sena terbangun dengan kepala yang berat. Pandangannya kabur. Tapi satu hal yang pasti, dia nggak melihat malaikat atau gerbang surga, melainkan langit-langit mewah dengan lampu kristal yang menyilaukan. Tiba-tiba,
Seorang wanita asing memanggilnya Nyonya dengan nada khawatir. Sena bingung. Sejak kapan dia jadi Nyonya? Apa di alam baka status sosial itu masih ada? Sena mencoba bangkit, tapi kepalanya terasa berputar hebat. Dia sadar, ranjang ini terlalu empuk untuk ukuran orang yang baru saja jatuh dari atap sekolah. Pelayan itu bilang kalau Sena jatuh ke kolam renang setelah bertengkar dengan suaminya. Lah, Sena makin bingung. Jelas-jelas dia jatuh dari rooftop sekolah karena didorong, bukan kecemplung kolam. Sena mencoba mengoreksi si pelayan, bilang kalau dia jatuh dari atap sekolah. Dia pikir malaikat di depannya ini salah baca data kematiannya. Malah pelayannya teriak histeris manggil dokter. Seorang dokter bernama Ferdi masuk dan memeriksa Sena. Diagnosanya, Sena mengalami shock berat sampai lupa ingatan. Di titik ini, Sena mulai sadar. Dia belum mati. Tapi, dia ada di mana ya? Setelah dokter pergi, Sena meminta waktu sendiri. Dia butuh jawaban. Apa ayahnya mendadak kaya dan menyewakan pembantu? Tapi rasanya gak mungkin. Sena menemukan sebuah foto pernikahan. Di sana tertulis nama Erlanda Lynn Harrison dan Sienna Ariana Calliope. Tunggu, Sienna? Namanya beda satu huruf doang. Brak, pintu terbanting terbuka. Sosok pria tinggi dengan wajah setampan dewa, namun sedingin es, masuk ke ruangan. Dialah Erland, si tiran bisnis yang namanya sangat disegani. Karena takut bakal dicincang, Sena refleks membungkuk minta maaf. Dia pikir dia salah masuk kamar orang kaya. Tapi tingkah sopannya ini malah bikin Erland makin curiga. Erland menganggap ini cuma trik baru Sena buat cari perhatian. Dia memperingatkan Sena supaya nggak mengganggu wanita bernama Cindy lagi. Siapa lagi itu Cindy? Sena beneran nggak kenal. Erland makin emosi. Dia memojokkan Sena ke ranjang dan mencengkram pipinya dengan kasar. Kamu menjijikkan, Sienna, bentaknya. Sena cuma bisa bengong dipanggil dengan nama itu. Setelah memberi peringatan terakhir, Erland pergi begitu saja sambil membanting pintu. Sena ditinggal sendirian dalam kondisi syok berat, dan pipi yang masih terasa panas. Sena akhirnya memberanikan diri melihat ke cermin. Dan, boom, dia hampir pingsan lagi. Melihat wajah di cermin itu bukan wajahnya yang dulu kusam, melainkan wajah Sienna yang cantik, tapi terlihat licik. Dia sadar ini adalah transmigrasi, sama kayak cerita novel yang sering dibaca temannya. Sialnya, dia malah masuk ke tubuh Sienna, wanita bermasalah yang hobi bikin skandal cuma demi perhatian suami. Tapi kemudian, sebuah ide muncul. Kalau dia punya identitas baru yang kaya raya, ini saatnya membalas dendam pada Bara, Nadine, dan Bella. Rasa sakit yang dia rasakan dulu, bakal dia kembalikan berkali-kali lipat. Tengah malam di kediaman mewah Harrison, jiwa Sena yang terjebak di tubuh Sienna masih belum bisa tidur. Dia merasa terjepit di antara keinginan untuk menyerah atau bertahan di hidup barunya yang penuh drama ini. Dari cerita Bihasna, Sienna ini ternyata aslinya parah banget. Dia itu putri konglomerat yang manja, egois, dan gak punya etika. Pokoknya tipe karakter yang bakal kalian benci di drakor. Sena sempat berpikir buat mengakhiri semuanya, tapi dia ingat, dendamnya pada orang-orang yang sudah menyakitinya di kehidupan lalu belum tuntas. Dia harus bertahan, demi membalas mereka semua. Tiba-tiba, pintu terbuka. Erland pulang. Pria yang statusnya suami Sienna ini masuk dengan aura yang sangat mengintimidasi, meski wajahnya terlihat capek setelah kerja lembur. Sena yang panik langsung berdiri dan menyapa Erland dengan sangat kaku. Maklum ya, di kehidupan sebelumnya dia baru 17 tahun dan belum pernah menikah, apalagi punya suami sedingin Erland. Erland merasa heran, kemana panggilan sayang yang biasanya diteriakan Sienna dengan manja. Tapi dia nggak mau ambil pusing, malah merasa syukur kalau istrinya nggak bersikap murahan lagi. Tanpa sepatah kata, Erland mengabaikan Sena dan pergi mandi. Sementara itu, Sena makin pusing dan cemas menunggu Erland keluar. Dia benar-benar gak tahu harus bersikap seperti apa. Begitu suara air berhenti, Sena langsung loncat ke kasur dan pura-pura tidur di balik selimut.
Dia nggak sanggup melihat Erlan yang cuma pakai handuk setelah mandi. Duh, jantung aman kan Sena? Erlan cuma melirik sekilas ke arah gundukan selimut itu sebelum pergi ke ruang kerjanya. Ternyata, Erlan memang selalu tidur di ruang kerja buat menghindari kontak dengan istrinya sendiri. Setelah yakin Erlan pergi, Sena bangun dan mulai beraksi. Dia mencoba membuka HP Sienna pakai tanggal pernikahan mereka. Dan benar aja, langsung terbuka. Bucin banget ya si Sienna asli ini. Langkah pertama, bersih-bersih. Sena menghapus semua foto Erlan dari Instagram, mengosongkan profilnya, dan menghilangkan semua jejak istri penurut yang selama ini diperankan Sena. Dan inilah saatnya, Sena masuk ke akun aslinya dan mengirim pesan singkat yang bakal bikin pelakunya ketakutan setengah mati. Dia bertanya pada Bara, "Apa perasaanmu senang setelah membunuhku? Rasakan itu Bara." Malam itu Sena tertidur dan kembali dihantui mimpi buruk. Dia teringat betapa pilih kasihnya ibunya dulu yang selalu membelas Bella meski Bella yang nakal. Sena kecil selalu dipaksa mengalah. Hanya karena sebuah kecelakaan kecil, ibunya tega menamparnya. Kekerasan inilah yang membuat luka di hati Sena begitu dalam. Luka yang dibawa sampai dia mati dan bereinkarnasi. Sena terbangun dengan kaget sampai jatuh dari kasur. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi keningnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, sampai dia harus keluar kamar buat cari minum. Saat melewati ruang kerja Erlan, Sena berhenti. Dia mendengar suara wanita di dalam. Tunggu, itu suara Cindy. Apa yang mereka lakukan selarut ini? Sena mendengarkan dengan seksama. Cindy mendesak Erlan untuk segera menceraikan Sienna. Tapi, jawaban Erlan benar-benar membuat jantung Sena seolah berhenti berdetak. Erlan bilang dia nggak bisa cerai sekarang. Tapi, dia punya rencana untuk membuat Sienna menyerah sendiri pada pernikahan ini. Dia sengaja ingin menghancurkan mental istrinya secara perlahan. Sena merasa sakit hati, padahal dia bukan Sienna asli. Mungkin ini sisa-sisa perasaan dari pemilik tubuh ini. Dia pun bertekad gak akan membiarkan Erlan menang. Dia harus tahu diri dan tetap fokus pada balas dendamnya. Permainan baru saja dimulai. Erlan ingin membuatnya menyerah. Kita lihat saja siapa yang bakal menyerah duluan di rumah ini. Sena gak akan tinggal diam. Pagi itu masih terlalu dini, jam 6 pagi. Sena yang jiwanya terperangkap di tubuh Sienna terbangun karena alarm. Dia masih mengantuk dan ingin kembali tidur. Tapi sebuah suara halus namun menyebalkan memaksanya membuka mata. Di samping tempat tidurnya berdiri seorang wanita cantik dengan pakaian minim dan rambut basah yang masih meneteskan air. Itu Cindy. Sena menatapnya bingung, gagal mengenali situasi. Sementara Cindy dalam hati justru heran, kenapa Sienna tidak langsung mengamuk dan menjambaknya seperti biasa. Sena yang polos malah bertanya siapa wanita itu. Saat itulah Erlan muncul. Cindy langsung melancarkan akting kelas Oscar-nya. Dia berbohong dengan wajah memelas, mengatakan kalau Sienna yang menyuruhnya memijat dan membersihkan kamar. Padahal dia niatnya masak sarapan. Manipulatif banget. Erlan yang memang sudah benci pada istrinya, langsung termakan omongan Cindy. Dia membentak Sienna, menuduhnya mengganggu kekasih tercintanya. Erlan menyuruh Cindy keluar dengan lembut, tapi tatapannya ke Sienna berubah menjadi tatapan siap membunuh. Setelah mengunci pintu, Erlan berubah menjadi mimpi buruk. Dia memojokkan Sena ke dinding. Amarahnya meledak. Dia merasa Sienna adalah penghalang kebahagiaannya dengan Cindy. Erlan mencengkram leher Sena, mengangkatnya, benar-benar berniat melenyapkan nyawa istrinya sendiri. Sena megap-megap kehabisan napas. Paru-parunya terasa mau meledak. Dia berpikir ini adalah akhir hidup keduanya. Erlan terus memaki, menyebutnya sampah menjijikan. Pandangan Sena mulai gelap, kesadarannya mulai hilang. Tiba-tiba, brak! Pintu kamar didobrak paksa. Sebuah teriakan menggelegar menghentikan aksi gila Erlan. Cengkraman terlepas dan Sena jatuh pingsan. Siapa yang datang? Ternyata Evelyn dan Hutama Harrison, orang tua Erlan alias mertua Sultan yang disegani. Evelyn, ibu Erlan,
Syok berat melihat putranya hampir jadi pembunuh. Sementara Hutama, sang ayah yang terkenal kejam dan berwibawa, langsung memberi titah mutlak. Dia menyuruh Erland ikut ke ruang kerjanya. Sementara Evelyn panik memanggil dokter keluarga. Kondisi Sienna kritis. Dokter Ferdi dan para pelayan bergerak cepat. Atas perintah Evelyn, Franz, sang kepala pelayan langsung membopong Sienna untuk dilarikan ke rumah sakit terbaik dengan pengawalan ketat. Situasi di Mansion Harrison benar-benar kacau. Di ruang kerja, suasana mencekam. Erland menunduk di hadapan ayahnya. Dia mencoba membela diri dan menyatakan ingin bercerai demi menikahi Cindy. Tapi, Hutama justru menggebrak meja. Dia menolak keras perceraian itu dan memerintahkan Erland mempertahankan rumah tangganya atau menghadapi konsekuensi hancur. Masalah belum selesai. Hutama turun ke ruang makan dan menemukan Cindy yang sedang menunggu Erland. Dengan aura dingin yang mematikan, Hutama mengusir Cindy dan memberinya peringatan terakhir untuk tidak pernah menginjakkan kaki di mansion itu lagi. Cindy mencoba memohon dengan air mata buaya, mengaku mencintai Erland. Erland sempat datang membelanya, tapi satu ancaman dari Hutama membuat nyali mereka ciut. Erland tahu ayahnya tidak pernah main-main. Demi keselamatan Cindy, Erland terpaksa memintanya pergi. Sena akhirnya sadar di ruangan serba putih. Dia bingung setengah mati, tapi tiba-tiba ada wanita paruh baya cantik yang manggil dia sayang. Ternyata itu Evelyn, ibu mertuanya si Sena. Setelah diperiksa dokter, Sena dinyatakan cuma butuh istirahat. Tapi yang bikin Sena lega bukan itu, melainkan karena dia nggak ngelihat sosok Erland, si suami yang katanya nyeremin itu, di ruangan tersebut. Evelyn sedih mengira Sena nyeriin Erland, padahal mah buru-buru. Di sini Sena malah hampir keceplosan manggil mama, padahal aslinya si Sena manggil mertuanya mom. Untung Sena pintar ngeles, kalau enggak, bisa tamat riwayatnya dicurigai bukan menantu asli. Sena mulai menyusun rencana. Dia nggak mau jadi Sienna yang lemah. Dia bertekad bakal balas perbuatan Cindy, si pelakor drama queen itu. Dan yang paling penting, dia mempertimbangkan buat cerai dari Erland. Ngapain pertahanin pernikahan toksik kan? Hari kepulangan pun tiba. Erland datang jemput, tapi mukanya itu loh, ditekuk banget kayak cucian basah. Sena yakin cowok itu datang cuma karena dipaksa ibunya. Suasana di mobil langsung berasa kayak di kutub utara, dingin banget. Sampai di rumah, Erland main nyelonong aja ninggalin istrinya. Pintu mobil dibanting keras banget. Sena cuma bisa elus dada. Heran kok ada cowok ganteng tapi kelakuannya minus begini. Tapi pas mau kabur ke kamar, Erland nahan dia. Sena disuruh duduk. Di sini Sena benar-benar gak berani natap mata Erland yang tajamnya ngalahin silet. Saking gugupnya, Sena malah keceplosan lagi. Dia manggil suaminya sendiri, Om. Bayangin, Erland yang belum 30 tahun dipanggil Om sama istrinya sendiri. Erland langsung shock berat, harga dirinya terluka guys. Erland ngerasa Sienna ini makin aneh. Biasanya manja-manja genit, sekarang malah diam dan manggil Om. Karena moodnya udah hancur, Erland pergi gitu aja ke ruang kerjanya. Sena langsung merosting suaminya itu abis-abisan setelah orangnya pergi. Di kamar, Sena langsung mode serius. Dia nyatet rencana bertahan hidup. Poin pentingnya, kuras harta Erland, lalu gugat cerai. Simple kan? Keluarga Sienna juga kaya, jadi dia nggak takut miskin. Tapi sebelum itu, dia harus beresin lemari baju Sienna yang isinya, astaga, baju kurang bahan semua. Sena sampai geli sendiri ngelihatnya. Dia mutusin buat jual semua baju seksi itu dan beli baju yang lebih layak. Sena udah rapi. Dia nanya ke pelayan di mana si Om Galak berada. Ternyata Erland udah kabur ke kantor. Istrinya baru sembuh malah ditinggal. Emang suami akhlak minus. Tanpa basa-basi, Sena cuma ngirim chat singkat ke Erland kalau dia mau pulang ke rumah orang tuanya. Abis kirim, langsung matiin HP. Bodoh amat Erland mau marah apa enggak. Di perjalanan, supir keluarga sampai kaget karena Sena bersikap sopan dan ramah banget. Padahal biasanya Sienna itu angkuh. Perubahan sikap ini bikin Pak supir bengong saking gak percayanya.